saya dari tadi sudah mendengarkan yang barusan Pak Sesdit, Pak Antario, memang menarik uraian beliau, beberapa pandangan yang cukup sensitif terhadap perkembangan pabrik-pabrik mini itu. Juga saya dengarkan tadi Pak Sahat. Ini yang menarik, Pak Sahat menjelaskan potensi menjadikan pabrik mini itu sebagai sumber bahan baku untuk bahan bakar nabati. Yeah. Juga Pak Donald memberikan uraian yang jelas mengenai berbagai kemungkinan. Dan tanggapan Pak Joko tadi juga cukup menarik karena dia menyebutkan faktor-faktor ekonomi yang sering menjadi penghambat yang tidak dianggap penting ketika kita membicarakan masalah teknisnya secara teknologis. Oleh karena itu saya ingin menyoroti dorongan Pak Sahat yang saya anggap sangat positif untuk menjadikan petani dapat membuat pabrik-pabrik mini seperti yang kata Pak Sahat sudah dibuat di Pelalawan dan di Muba. Kalau itu dapat dilakukan, saya tangkap tadi seolah-olah ada hal-hal yang penting di situ yang selama ini belum diterapkan dalam teknologi pengolahan sawit. Bahwa Pak Sahat menyebutkan adanya teknologi untuk cara pemisahan minyak dari seratnya secara lebih efektif, menurunkan jumlah kalori yang diperlukan untuk pemisahannya. Yeah. Ini penting sekali karena justru masalah kalori dan perebusan itulah yang merupakan faktor penyebab mengapa PKS mini itu menjadi mahal. Tetapi kalau memang benar seperti yang dijelaskan Pak Sahat, itu sangat menolong untuk mengurangi beban kapitalnya sehingga operasional pabrik itu bisa lebih ekonomis. Jadi kita perlu meninjau ataupun kalau sudah ada PKS mini yang dimaksudkan oleh Pak Sahat di Pelalawan dan di Muba. Kalau secara biasa bicara soal PKS mini, saya ada juga satu buku yang dari USAID itu selalu ditekankan mengenai pentingnya permodalan. Permodalan yang juga tadi oleh beberapa pembicara dan Pak Rusman terutama menekankan itu, dan ekonominya sehingga dapat beroperasi dengan efektif dan sempurna. Jika prinsip pemisahan minyak dengan secara lebih mudah ini dapat diterapkan, itu kemudian dapat menjalankan pabrik mini ini dan menghasilkan CPO yang khusus untuk bahan bakar. Yang kelihatannya mutunya sudah tidak lagi sesuai untuk golongan makanan. Karena itu nanti timbul juga satu dilema. Kalau misalnya ada kita bikin pabrik mini dan beroperasi secara baik di situ, tetapi mungkin ketika itu harga TBS di luar naik seperti saat sekarang ini, karena harga CPO-nya meningkat, itu tentu menjadi tantangan buat pemilik pabrik mini ini. Ada kemungkinan pabrik tetangganya yang lain yang tadi sudah berdiri sebagai pabrik yang tanpa kebun, menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani yang justru adalah anggota dari koperasi ataupun kelompok tani yang menjadi pemilik pabrik mini itu. Apa yang akan kita alami? Kalau misalnya sebagian dari petani itu yang tadinya mensuplai buah ke PKS mini, kemudian karena tawaran harga yang lebih menarik dan lebih tinggi, menjual buahnya kepada PKS lain yang berada di daerah itu. Ini tentu satu tantangan. Jadi hal-hal seperti inilah yang juga selain tadi faktor-faktor lain yang dikemukakan Pak Rusman, perlu dipertimbangkan dan dikaji sebelum kita
menempatkan suatu pabrik mini di satu tempat. Saya pikir itu sebagai tambahan pertimbangan. Karena Pak Sahat memang saya lihat sangat kuat mendorong adanya keinginan ini, dan kita pun dari DMSI melihat bagaimana peranan Pak Sahat yang selalu tampil di ITB, tampil di Bogor, tampil di mana-mana, dan tampil di BPPT, itu menunjukkan bahwa peluang ini ada jika ditangani secara betul dan cermat. Oleh karena itu saya, sebagai pandangan saya dalam kesempatan webinar hari ini adalah bahwa apa yang dikonsep oleh Pak Sahat itu perlu didukung dan dicari jalan untuk implementasi dan agar sukses. Saya pikir begitu Pak Pur dan Mas Kayu, bahwa saya tidak memberikan terlalu banyak tanggapan karena tadi Pak Joko sudah memberikan tanggapan yang cukup jelas juga, dan sebelumnya Pak Rusman sudah memberikan kata pengantar mengenai beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerome, luar biasa.